Kali ini kita meninggalkan Kabupaten Bondowoso dan menuju kota Surabaya. Kabupaten Bondowoso selain terkenal sebagai kota tape, juga mendeklarasikan diri sebagai Republik Kopi. Bondowoso Republik Kopi pada tahun 2016. Bondowoso memproklamirkan diri sebagai Republik Kopi karena merupakan sentra penghasil kopi Arabica terbesar di Jawa Timur. Menyumbang sekitar 60% produksi kopi di Jawa Timur. Pendeklarasian Bondowoso Republik Kopi atau BRK untuk memperkuat citra sebagai daerah penghasil kopi berkualitas tinggi, yaitu kopi Java Ijen Raung. Deklarasi yang bukan proklamasi dilaksanakan di sela-sela kopi morning di halaman Arabica Homestay Sempol dan dikemas sebagai bagian dari Ijen Festival Bondowoso tahun 2016. Pendeklarasian BRK ini tidak terlepas dari Bondowoso, khususnya di lereng Gunung Ijen dan Gunung Raung, memiliki potensi geografis yang sangat cocok untuk budidaya kopi dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 14.000 hektar. Nanti kita melewati Bukit Arak-Arak di Bondowoso. Dinamakan Bukit Arak-Arak karena letaknya berada di kawasan perbukitan yang memiliki jalur berkelok-kelok, menanjak dan terjal seperti arak-arakan atau berbaris memanjang. Kawasan ini merupakan pintu gerbang utama perbatasan yang menghubungkan wilayah Surabaya atau Situbondo dengan Bondowoso. Terkenal dengan pemandangannya yang hijau dan udara yang sejuk. Kembali ke BRK, Bondowoso Republik Kopi. Kopi Arabica dari wilayah Bondowoso, khususnya yang terkenal sebagai Java Ijen Raung atau kopi Blue Mountain, telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis dan pengakuan dunia pada tahun 2013. Kopi specialty premium asal Bondowoso ditanam di ketinggian 900 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut
di tanah vulkanik. Kopi Java Ijen Raung memiliki cita rasa unik, yaitu kacang-kacangan, coklat, sedikit asam, dengan aroma intens dan keasaman yang rendah. Kawasan penanaman kopi Bondowoso antara lain di Kecamatan Ijen dan Sumberringin, Bondowoso. Kopi ini memiliki bodi sedang dan rasa manis yang tidak terlalu pahit atau sepat. Bentar lagi kita memasuki perbatasan Situbondo dengan Bondowoso. Kita telah masuk Kabupaten Situbondo. Masih berbicara soal kopi Bondowoso yang ditanam di tanah vulkanik yang subur dengan udara sejuk, ideal untuk pertumbuhan kopi Arabica berkualitas tinggi. Dipetik secara manual 90% ceri merah dan diproses melalui fermentasi basah selama 12-36 jam sebelum dijemur. Pemerintah daerah mendeklarasikan Bondowoso Republik Kopi untuk meningkatkan branding daerah, meningkatkan kesejahteraan petani melalui klasterisasi kopi, serta pengembangan agrotourism. Kopi Bondowoso tidak hanya dikenal lokal, tapi juga telah merambah pasar ekspor ke luar negeri, termasuk Malaysia, Singapura, Korea Selatan, juga Taiwan. Kita telah beberapa waktu memasuki Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo dilintasi aliran besar Kali Sampean yang terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan dikelilingi oleh perkebunan tembakau, tebu, hutan lindung baluran, dan lokasi usaha tambak udang dan perikanan.
Situbondo memiliki letak yang strategis di tengah jalur transportasi Jawa Bali, kegiatan perekonomian di kabupaten ini termasuk yang aktif di Jawa Timur, ini karena para sopir angkutan barang selalu singgah dan beristirahat di tempat-tempat yang ada di wilayah ini, terutama di wilayah pantai wisata Pasir Putih dan Taman Nasional Baluran. Kita telah bergabung dengan Jalan Raya Pantura yang merupakan salah satu jalan utama penghubung antar provinsi dengan Bali. Di sini kita akan melihat dominasi kendaraan-kendaraan besar, truk-truk dengan muatan yang cukup berat, juga bus-bus penumpang selain mobil pribadi. Ini masih tahap pembangunan pintu tol di Situbondo. Situbondo mempunyai pelabuhan penumpang dan niaga bernama Pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyar Panarukan yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda. Mayoritas penduduk di wilayah ini merupakan suku Madura dan selebihnya merupakan pendatang dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan provinsi lainnya di Indonesia. Situbondo merupakan nama baru dalam demografi atau dalam demografi masyarakat masa silam. Dalam arsip nasional yang bersumber dari literatur Nederland tentang persebaran masyarakat Besuki, nama Situbondo tertulis sekitar tahun 1800 dengan sebutan Situbanda. Masyarakat saat itu mengenal wilayah kota Situbondo dengan nama Patokan.
Nama Situbondo berkait erat dengan awal pembangunan Dam Sluis, yaitu bendungan irigasi yang digagas oleh Bupati ke-1 Besuki Kanjeng Raden Tumenggung Prawiro Diningrat. Istilah Situbondo bermula dari para pekerja bendungan Dam Sluis yang sebagian besar mereka adalah orang Jawa. Situbondo merupakan akronim dari Siti yang berarti tanah dan Bondo yang berarti diikat. Di samping Dam Sluis, Bupati pertama Besuki Kanjeng Raden Tumenggung Prawiro Diningrat yang secara resmi diangkat dan dilantik pada tanggal 15 Agustus 1880 merupakan sosok pemimpin yang visioner dan modern.